warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Awaludin, Fakultas Pertanian, ya mungkin program studinya peternakan. Setelah mendapatkan pelatihan atau LSP, ya Lembaga Sertifikasi Profesi di Universitas Garut, mungkin ada manfaatnya. Yang pertama untuk pengembangan diri sendiri, kemudian untuk melatih rasa percaya diri. Nah, yang saya bawakan itu adalah mengenai budidaya maggot BSF. Nah, maggot BSF itu istilahnya belatung yang berasal dari lalat black soldier fly atau lalat tentara hitam. Nah, lalat tentara hitam ini merupakan salah satu lalat yang beda dari biasanya. Yang biasanya kita temui itu di tempat-tempat yang jorok, kemudian di tempat-tempat yang kotor. Tapi untuk lalat ini hidupnya nggak sejorok yang kita bayangkan. Mungkin kalau lalat biasa memang mengendapnya itu di tempat-tempat yang ya agak menjijikan. Tapi untuk lalat ini, lalat BSF, lalat tentara hitam, insya Allah aman. Dan mungkin untuk produksi atau hasilnya itu yaitu maggot maggot itu sendiri tidak seburuk yang dibayangkan belatung itu ya kayak gitu, enggak. Nah, untuk maggot BSF ini khusus ya, jadi khusus untuk pakan, kemudian bisa dibudidayakan, bisa dikembangkan, kemudian produksinya bisa diatur, kemudian siklusnya mudah dipahami. Nah, manfaatnya juga banyak. Yang pertama mungkin untuk mereduksi sampah, kemudian mengurangi limbah-limbah yang ada di pasar, kemudian membantu juga program pemerintah dalam upaya menangani sampah yang sudah menumpuk. Kemudian maggot BSF itu memiliki salah satu fungsi yang sangat vital, ya khususnya di bidang peternakan, yaitu untuk mensuplai sumber protein, karena proteinnya itu ya kisaran angka 40-45% lah. Jadi bisa menggantikan tepung ikan sebagai pensuplai atau jadi bisa menggantikan tepung ikan sebagai sumber protein untuk menyusun ransum. Jadi untuk memberi makan atau memberi pakan ternak itu bisa dengan harga yang murah. Nah, itu keunggulan dari maggot BSF. Nah, kemudian apa saja sih yang perlu dibutuhkan dalam budidaya maggot BSF? Nah, yang pertama itu bibit. Ya, pasti bibit itu yang paling utama, karena dengan adanya bibit kita bisa melangsungkan budidaya maggot BSF. Apa saja bibitnya? Ya mungkin bisa dua. Yang pertama itu telur maggot BSF, yang kedua dari pupa. Nah, pupa itu kalau misalkan di kupu-kupu ya istilahnya kepompong lah, yang sudah siap menjadi lalat. Cuman yang lebih efektif itu ketika kita menggunakan bibit dari telur. Soalnya kalau telur itu akan tahu proses perjalanan perkembangan dari maggot itu sendiri. Tapi kalau misalkan dari lalat, memang untuk perjalanannya kita akan tahu, cuman perlu waktu menunggu si lalat itu berkembang, si pupa itu berkembang jadi lalat, kemudian setelah itu menunggu bertelur. Jadi akan ada beberapa tahapan yang mungkin kita harus sabar menunggu. Nah, mungkin itu. Kemudian setelah bibit, jadi ada beberapa hal yang mungkin ya bisa diketahui mungkin oleh kita. Yang pertama itu biopon, kemudian rak penetasan, yang ketiga adalah kandang BSF itu sendiri. Nah, mungkin nanti akan ditayangkan beberapa. Kemudian untuk aplikasi. Nah, aplikasi maggot itu sebetulnya sederhana. Yang pertama mungkin bisa digunakan secara langsung. Ya, secara langsung itu ketika kita panen maggot bisa langsung dikasihkan ke ternak. Kemudian yang kedua itu melalui pengolahan. Nah, pengolahan ini bisa dikeringkan dengan cara bisa disangrai lah istilahnya, disangrai, kemudian digiling, ditepungkan langsung, atau kalau istilah Sundana dileog. Jadi ya sangat aplikatif ya. Jadi kemudian target untuk maggot itu banyak. Yang pertama unggas, kemudian sebangsaning itik, entok, kemudian bahkan iguana pun konsumsi maggot BSF. Kemudian namanya
ikan-ikan hias, ikan koi yang sebangsanya ya sama, bisa diaplikasikan. Nah kemudian mungkin nanti akan ada penjelasan seputar seperti apa sih biopon itu, kemudian rak penetasan itu seperti apa, kemudian apa namanya kandang lalat BSF itu seperti apa, nanti akan ada tayangannya. Nah ini untuk peralatannya, untuk budidaya maggot BSF mungkin alat-alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama itu mungkin ya di sini ada biopon. Nah biopon ini fungsinya untuk apa? Lokasi pembudidayaan maggot. Nah ini karena waktunya malam jadi menggunakan alat bantu. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ya 6 ini 6 biopon tapi dibagi 4 untuk apa? Memudahkan atau memperbanyak kuantitas dari produksi maggot. Nah, di sini juga ada yang enggak dipasang, mungkin ada 1 2 3. Nah, di sini juga ada 2 lagi. Nah, ini yang di pinggir-pinggir ini mungkin kemarin udah digunakan buat apa? Ayam. Ayamnya itu ayam kampung super dengan kapasitas 2000 karena kebanyakan, jadi kemudian untuk apa bentuk kandangnya yang kurang tepat, jadi ya seperti ini. Nah mungkin itu yang bisa dipaparkan karena ini apa biopon ya, mungkin bentuknya seperti ini. Nah kotak-kotak ukurannya ini sekitar 2 meter ke 2 meter, 1,5 meter, bukan 2 meter, 1,5 meter ke 1,5 meter, kemudian dibagi 4 di 4 lokal. Nah ini. Nah kemudian di sini ada lokasi untuk penetasan telur. Jadi untuk telur-telur yang siap ditetaskan akan disimpan di rak ini. Jadi bisa dilihat. Nah ini bentuk raknya. Nah ini ada sebagiannya yang ditetaskan. Jadi si baki ini diisi dengan uut ya, istilahnya dedak yang diberi, kemudian di atasnya dikasih alas supaya si telur tidak terkena langsung dengan dengan media. Nah untuk kemudian di sini ada kandang lalat. Kandang lalat ini dikurung, jadi dipakai waring yang sangat rapat, jadi untuk penangkaran si lalat BSF. Jadi si lalat BSF ini nanti akan dibudayakan di sini, kemudian di dalam sana ada rak untuk menyimpan pupa atau maggot yang umurnya sudah tua yang kemudian akan menjadi lalat. Nah di bawah sana mungkin agak gelap ya. Nah di sana ada baki untuk pemancing telur. Jadi nanti si lalat bertelurnya di sana. Nah ini. Jadi ini kandang yang punya saya di sini. Sana. Ya walaupun sederhana tapi untuk proses produksi ini berjalan. Nah mungkin itu saja yang bisa disampaikan mengenai budidaya maggot BSF, seputar penyuluhan maggot BSF seperti apa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan ini kita bisa mengembangkan cara berpikir, mengembangkan bagaimana pengolahan atau pemanfaatan limbah pertanian supaya menjadi lebih bermanfaat. Nah ya mungkin mudah-mudahan saya menjadi penyuluh yang istilahnya ya penyuluh milenial, walaupun ya orang-orang terdahulu mungkin ya orang-orang yang lebih tua itu ya penyuluh ya mungkin pengalamannya lebih jauh gitu. Mungkin mudah-mudahan ya untuk saya bisa mengikuti jejak mereka dalam bertanggung jawab terhadap profesi kepenyuluhannya terhadap petani. Jadi walaupun saya secara resmi bukan penyuluh, tapi ya mudah-mudahan dalam jiwa saya terdapat
jiwa kepenyuluhan ya, dalam bentuk mungkin pemberdayaan sosial. Karena ya dengan budidaya maggot BSF sebetulnya ya membantu juga pemerintah untuk menangani sampah, kemudian membantu Dinas Lingkungan Hidup mencari solusi bagaimana sampah organik ini bisa diolah. Sedangkan yang menimbulkan masalah itu sampah organik, karena menimbulkan bau yang ya cukup menyengat lah, karena apa ya istilahnya, menumpuk kemudian membusuk, menimbulkan aroma-aroma yang ya seperti itulah, karena terjadinya reaksi antara satu partikel dengan partikel yang lain, ataupun secara senyawa dengan senyawa yang lain, sehingga menimbulkan senyawa baru yang memiliki ikatan gas metan atau sebangsaning yang seperti itu. Jadi ya dengan adanya maggot BSF mungkin hal-hal seperti itu bisa diminimalisir. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama Ahmad Awaludin yang telah mengikuti LSP di Universitas Garut, yang alhamdulillah yang terima kasih kepada Ibu Asesor, Ibu Pela yang telah ya seperti itulah intinya kayak gitu. Mungkin terima kasih untuk panitia seluruhnya, panitia bagian LSP saya ucapkan terima kasih atas pengorbanan kepada kami sebagai mahasiswa untuk mengikuti LSP ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang dikorbankan menjadi amal ibadah, dan segala sesuatu yang telah diterima dari kita mahasiswa yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.